Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bil khair. Sobahul khair, sobahun nur. Maza darsunal ana aryadiyah. Matematika ya. Nah, sekarang kita di sini akan membahas tentang relasi fungsi ya. Di sini kita akan belajar pada materi pada pagi hari ini tentang relasi dan fungsi. Fungsi adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antara dua buah himpunan. Ada 3 jenis fungsi yang akan kita pelajari dari seri video kali ini, yaitu relasi, pemetaan atau biasa disebut fungsi, sama yang ketiga itu korespondensi satu-satu ya. Fungsi. Suatu fungsi bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk, yaitu ada yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Nih contoh gambar dari diagram panah. Misalnya 1 ke 2 di 1 ke 2, terus 1 ke 3, 1 ke 4, terus 2 ke 3, 2 ke 4, terus 3 ke 4 ya. Begitu diagram panah ya. Yang kita harus perhatikannya panahnya. Terus diagram kartesius. Diagram kartesius itu misalnya angkanya 1 sama 2. Kita tulis 1 sama 2 di titik-titik ini tuh 1 sama 2, berarti 2 sama 3. Kita gambar melalui titik-titik, misalnya 1 ke 2, jadi titiknya itu di angka 2. Terus 2 sama 4 misalnya. Terus kita tulis titiknya di angka 2 yang bawah, dan yang sampingnya ini nih, yang sumbu B ini angka belakangnya misalnya kayak 4, angka belakangnya 4, jadi 4 ya. Titiknya jadi di 4. Paham ya? Terus himpunan pasangan berurutan. Nih, himpunan pasangan berurutan itu seperti 1, 2. Kita lihat dari diagram panah. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2 sama 3, 2 sama 4, 3 sama 4 ya. Paham ya sampai sini ya? Di diagram panah, diagram kartesius sama himpunan pasangan berurutan. Terus beberapa istilah penting nih. Domain itu, di sini ada domain, kodomain sama rank. Domain itu daerah asal. Kodomain itu daerah hasil, tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Terus rank itu bayangan ya, hasil dari suatu relasi atau fungsi. Coba mari kita tentukan domain, kodomain, dan rank dari diagram panah di bawah ini nih. Yang domain itu yang di angkanya yang di huruf A. Di sini di diagram panah yang A kan daerah asal. Jadi daerah asal itu angka 1, 2, 3, 4. Terus kodomain daerah hasil, dan hasilnya itu diagram panah yang B, 1, 2, 3, 4. Kita tulis juga. Terus ranknya itu ranknya itu 2, 3, 4. 2, 3 sama 4 ya. Terus menyatakan suatu relasi.
Misalnya nih, diketahui dua buah himpunan A 1357 dan L 345678. Hubungan dari himpunan K ke L adalah lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah. Ini diagram panah kayak tadi, berarti kita tulis A. Karena A lebih kecil, kita bikin bulatannya agak kecil ya. A berarti angka 1, 3, 5, 7. Terus L-nya itu angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih kecil, kita cari lebih kecil. Jadi 1 ke 3, 1 lebih kecil dari 3, 1 ke 4, 1 lebih kecil dari 4, 1 ke 5, 1 lebih kecil dari 5 ya, dan seterusnya. Terus 3 ke 4 ya, 3 ke 4, terus 3 ke 5, 3 ke 6 dan seterusnya. Terus 5 ke 6 berarti 5 ke 7 kan lebih kecil dari 6 sama 7 ya, dan seterusnya. Himpunan pasangan berurutan nih. Di sini nih ada contohnya. Jadi kalau himpunan pasangan berurutan misalnya 1 sama 3, ditulis 1, titiknya ditaruh di angka 3, ditaruh di garis kodomanya ya, di garis Y. Terus 1 4, jadi 1 5, 1 6, 1 7, 1 8 ya. Jadi titik-titiknya ditaruh di sesuai angkanya ya. Terus koordinat kartesius. Koordinat kartesius tuh, yang B itu kita urutkan. Misalnya 1, 3 gitu ya. Tadi yang saya jelaskan ini tentang koordinat kartesius. Yang tadi itu koordinat kartesius yang pakai garis ini nih. Terus kalau himpunan pasangan berurutan itu yang tadi yang secara berurutan, misalnya 1 sama 3 gitu ya, 1 sama 4, 1 sama 5, 1 sama 6, 1 sama 7, 1 sama 8 itu ya. Paham ya sampai sini ya nak? Cukup sekian dari Ustazah. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung ke Ustazah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.